Ya, maaf loh ya. Kalau misalkan yang pantas untuk dituhankan ya aku rasa seharusnya Nabi Muhammad. Itu yang pantas untuk dituhankan. Karena apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam silaturahmi, salam santun, salam damai selalu kepada saudaraku baik muslim maupun non muslim. Ya, oke saudaraku ya, diskusi kali ini adalah menjawab tuduhan kalian non muslim, menjawab tuduhan kalian tentang Nabi Muhammad. Apakah dia nabi palsu? Ya. Dan di situ kalian menunjukkan sebuah dalil Bible sebagaimana seperti keimanan kalian. Tapi ya, apakah kalian itu tidak melihat gitu loh? Tidak melihat di situ juga ada sosok seorang nabi gitu loh. Kalian itu ada lupa sesuatu. Lihat dalilnya baik-baik ya, jangan dipotong-potong dan juga yang komplit ya. Aku ndak mau mengutip-ngutip lain sebagainya, tapi ini PR bagi kalian. Di situ ada sebuah dalil di Alkitab kalian itu menyebutkan bahwa Yesus mengatakan suruh hati-hati terhadap orang Farisi. Orang Farisi itu siapa? Dan kamu lihatlah silsilah Paulus itu loh. Apa dia layak menjadi nabi gitu loh. Sosok Paulus itu layak enggak menjadi nabi? Kalau di Islam tuh ada ciri-ciri nabi, ciri-ciri malaikat, ciri-ciri Tuhan. Makanya kita itu tahu gitu loh, Tuhan sejati seperti apa, malaikat itu seperti apa, nabi seperti apa, iblis seperti apa, itu sudah jelas gitu loh. Tapi kalau Paulus ya, cobalah kamu cek gitu loh, layak enggak gitu loh. Dan Paulus juga yang mengajari kamu itu doktrin Trinitas gitu loh. Yang menuhankan Yesus juga Paulus. Dan kehidupan Paulus 200 tahun sesudah Yesus disalib. Dia mengatakan katanya murid Yesus. Murid dari mana? Masuk akal tidak gitu loh. Oke? Dan juga kamu menyinggung tentang Nabi Muhammad. Ya istilahnya kan tidak bisa baca tulis. Apakah makna kalian tidak baca tulis itu bodoh? Yang mana ini? Apakah makna kalian tidak bisa baca tulis itu tidak belajar? Gitu loh. Kalau sebagai bukti ya, kalau dia itu tidak bisa baca tulis, memang dia tidak bisa. Dia mengirim surat ya, itu sahabatnya yang nulis. Maknanya adalah dia tidak bisa baca tulis bukan bodoh, tapi tidak belajar. Anggap saja nggak sekolah itu aja lah. Jadi nanti kalau dia belajar, tujuan kamu berbeda lagi gitu loh. Kalau dia bisa baca tulis, tujuan kamu berbeda lagi. Makanya Tuhan menakdirkan dia tidak bisa baca tulis agar kalian tidak menuduh nanti belajar Bible, belajar perjanjian lama, perjanjian baru, belajar Injil, belajar Talmud, belajar Taurat. Ya kan? Kan serba salah juga gitu loh. Kalau kalian mau mencari kebenaran pakai ini. Kalau kalian pembenaran pakailah ini. Sudahlah terserah kalian. Ya. Kalau kalian tidak terima Nabi Muhammad adalah makhluk paling mulia, yaitu hak kalian. Kalian kan tidak mengimani. Beda dengan saya. Kalau saya mengenapi segenap hati dan pikiran saya bahwa Nabi Muhammad adalah makhluk paling mulia. Oke? Dia adalah bapak makhluk. Dia adalah Nurullah. Dia adalah cahaya Tuhan. Nur Muhammad.
Oke? Sebelum segala sesuatu diciptakan, dia diciptakan lebih dulu. Gitu loh. Jadi tidak ada yang sebanding dengan Nabi Muhammad, tidak ada. Bahkan Yesus pun, maaf lo ya. Kalau misalkan yang pantas untuk dituhankan, ya aku rasa seharusnya Nabi Muhammad. Itu yang pantas untuk dituhankan. Karena apa? Kemuliaannya. Itu loh. Karena dia menjadi contoh manusia yang sempurna gitu loh. Dia menjadi pendidik yang sempurna, menjadi guru yang sempurna. Dia adalah pemimpin para nabi gitu loh. Makanya dia menjadi nabi terakhir gitu loh. Ya. Kalau kita umat Islam mengakui Yesus itu Nabi Isa. Ya. Itu sangat mulia sekali gitu loh. Bahkan kalau mengaguminya itu lebih daripada Kristen gitu loh. Betul. Istilahnya kalau saya pribadi ya, kalau misalkan tangan kanan itu Nabi Muhammad, tangan kiri Yesus gitu. Dan kesempurnaan iman Islam kalau tidak mengimani Yesus sebagai nabi ya belum Islam sempurna gitu loh maksudnya. Kalian itu cuman menuduh saja, mengklaim saja, kalian itu cuman mendoktrin saja gitu loh. Kalian tidak benar-benar mencari. Kalau kalian benar-benar mencari, pasti kalian akan menyayangi, mengagumi Nabi Muhammad SAW. Kalau kalian mengenalinya pasti. Karena kalian tidak mengenali, kalian itu sudah fobia ya. Kalian terdoktrin gereja, terdoktrin pendeta kalian. Ya, akhirnya jadi kalian ini menjadi manusia pun tidak matang gitu loh. Mentah kalian ini. Berpikir juga kalian ini matang tidak. Mentah juga tidak, gitu loh. Jadi kamu itu dewasa enggak, anak kecil juga enggak. Ya, coba kalian telaah dengan baik-baik gitu loh. Kita harus bijaksana, kita harus memandang dua sisi. Oke, tidak apa-apa kalian menghina nabiku, menghina Tuhanku, tidak masalah. Nggak ada yang melaporkan. Dari semua komentar itu 100%, 100% yang mulutnya bacot ya, masalah repot lain sebagainya. Itu cuman Kristen saja. Seluruh umat Islam tidak ada. Aku lihat semuanya nggak ada yang bilang ini Kristen ini komen ini. Cuman dia menginginkan memblokir. Tapi saya tidak mau. Karena apa? Kita semua saudara. Saya menyayangi sama kalian. Kepada kalian saya anggap sama. Muslim maupun non muslim. Oke. Kita berseberangan tidak masalah. Berbeda tidak masalah. Marah sedikit-sedikit tidak masalah. Tapi ujungnya kita saling menyayangi. Oke. Gitu loh maksudnya. Saya perlakukan sama, saya tidak membedakan. Yang saya bedakan adalah siapapun yang caci maki, yang marah, yang pembenci, baik Islam maupun bukan Islam, ya pasti saya akan marah, tidak terima gitu loh. Saya tidak suka. Oke? Tidak masalah. Soalnya apa? Gini loh. Kamu memaki-maki Tuhan, memaki-maki Allah ya. Itu karena kamu kan nggak tahu gitu loh. Kamu kan nggak ngerti. Kalau kamu ngerti pasti tidak mungkin kamu lakukan gitu loh. Mungkin juga kamu karena mungkin terlalu cintanya dengan Yesus ya. Kamu anggap Tuhan. Bahkan kan bukan Tuhan kan. Tidak layak menjadi Tuhan. Toh dia manusia kan. Manusia biasa. Gitu loh. Dan kamu sebetulnya sejatinya nggak tahu Tuhan gitu loh. Makanya kamu menuhankan seorang manusia yang menurut kamu adalah dia wah, dia hebat, dia hero. Padahal kalau kehebatan dibandingkan dengan para wali saja ya, wali songo saja, muridnya wali bahkan. Seperti Mbah Soleh itu muridnya wali Sunan Ampel ya. Itu dia bangkit 9 kali loh. Itu serius. Itu bahkan masih hangat, sejarah masih tertulis.
banyak buktinya. Kenapa tidak itu saja yang kamu tuhankan? Kalau saya yang pantas dituhankan, ya Nabi Muhammad yang pantas dituhankan. Soalnya apa? Dia sejajar dengan Allah. Intinya gini, istilahnya gini, kemuliaannya ya. Karena apa? Dia pertautan, dia bayang-bayangnya, dia cahayanya Allah. Itu loh. Dan dia juga nanti ya, Rasulullah Nabi Muhammad juga yang mensyafaati kalian semuanya. Yang memaafkan ya. Makanya saya tidak berani juga membenci kamu. Saya juga tidak berani. Soalnya apa? Kalau misalkan kata-kata kamu ini di hadapan Rasulullah, dia tidak akan pernah marah sama sekali. Dia kasihan sama kamu. Karena kamu tidak mengerti gitu loh. Justru dia semakin sayang, semakin cinta kepada kamu. Yang kamu belum mengerti ini, yang kamu caci maki terhadap Rasulullah ini gitu loh. Kalau kamu caci maki terhadap Allah, Tuhan, dia menunggu tobatmu. Terus hak saya apa? Membalas kamu. Gitu loh. Betapa welas asihnya gitu loh. Betapa kasih sayangnya gitu loh Tuhan itu. Ya. Dia tidak memilih makhluknya. Gitu loh. Maksud saya gini loh, kalau misalkan ya, misalkan ini kamu teruskan sampai matimu itu loh yang berbahaya. Soalnya apa? Kesempatanmu ya di hidup ini gitu loh. Kalau kamu sudah caci maki penuh dengan kebencian terus kamu mati, ya sudah. Jalan kamu kemana? Tapi kalau kamu masih diberi kesempatan, keadaan sehat, pikiran sehat, ya cobalah ini dipakai. Kita di sini kan diskusi kan. Kita diskusi mencari kebenaran. Intinya adalah dari mungkin baper-baperan ya, kita baper-baperan akhirnya kita menjadi persaudaraan gitu loh. Kita bertentangan, kita adu argumentasi, akhirnya apa? Ya kita saling menghormati gitu loh. Ternyata berbeda itu satu hal kewajaran dan itu harus, bahkan sampai kapanpun perbedaan itu ada gitu loh. Dan tugas kita adalah menghargai, menghormati perbedaan tersebut gitu loh, ya kan? Kalau kita mencari titik persamaannya banyak, kita itu banyak gitu loh. Kita sama-sama manusia, sama-sama makhluk Tuhan, ya sama-sama kita ini bangsa Indonesia. Kan banyak kalau kita mencari persamaan. Kalau kita mencari perbedaan, satu dalil saja kita bisa membuat semua berbeda gitu loh. Satu dalil saja bisa membuat kita itu berbeda sangat jauh, bahkan bermusuhan gitu loh. Ya. Sekarang semuanya itu terserah kalian. Kalian mau mencari kebenaran atau pembenaran. Kalau pembenaran itu adalah nafsu, kalau kebenaran itu ini. Berarti kalian betul-betul berpikir. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.